wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noveliana Naswandermansyah Putri, kelas 1A. Di sini, dalam presentasi ini, saya akan membahas mengapa kerahasiaan data pasien itu sangat penting. Nah, bayangkan, data rekam medis Anda bocor ke media sosial. Riwayat penyakit, diagnosis, bahkan hasil laboratorium tersebar dan pastinya Anda tidak nyaman, kan? Kasus kebocoran ini semakin meningkat. Padahal, data pasien adalah informasi yang sangat sensitif dan wajib dilindungi. Saya telah mempelajari peraturan terkait rekam medis sehingga saya akan membahas bagaimana kerahasiaan data rekam medis pasien harus tetap dijaga. Nah, yang pertama ada kerahasiaan data pasien. Apa sih kerahasiaan data pasien itu? Nah, sebelumnya kerahasiaan data pasien itu merupakan kewajiban semua tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan juga untuk melindungi informasi pribadi dan medis pasien dari akses, penggunaan, atau penyebaran yang tidak sah. Nah, contohnya sendiri itu ada identitas, lalu hasil pemeriksaan, riwayat penyakit, tindakan, diagnosis, dan juga informasi keuangan pasien. Lalu yang kedua ada dasar hukum. Nah, ada nggak sih dasar hukumnya? Nah, saya akan mencari beberapa dasar hukum yang telah diterapkan di beberapa rumah sakit, yaitu yang pertama Undang-Undang Kesehatan 17 tahun 2023, yaitu data pasien termasuk data sensitif yang wajib dilindungi. Lalu yang kedua ada Permenkes 24 tahun 2022 tentang rekam medis yang menyatakan bahwa rekam medis bersifat rahasia dan hanya boleh dibuka untuk kepentingan tertentu. Lalu yang ketiga ada UU ITE dan PP PSDE yang mengatur perlindungan data pribadi elektronik. Lalu next untuk yang ketiga yaitu siapa saja yang boleh mengakses data pribadi pasien. Nah, apakah semua tenaga kesehatan dapat mengaksesnya? Nah, jadi tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan pasien itu boleh mengakses data tersebut seperti dokter, perawat, rekam medis, asuransi kesehatan. Nah, kalau asuransi kesehatan biasanya untuk klaim asuransi atau BPJS. Nah, yang kedua ada pasien itu sendiri. Lalu yang ketiga itu ada keluarga tertentu. Nah, akan tetapi keluarga itu juga tidak boleh kita langsung menyampaikan ke keluarga tanpa seizin pasien karena itu juga bersifat sensitif. Jadi apabila tidak ada kesepakatan sama pasien itu juga tidak boleh sembarangan mengasih ke pihak keluarga. Nah, yang keempat itu ada penegak hukum. Nah, kalau penegak hukum itu biasanya untuk kepentingan seperti semisal kalau ada pasien yang meninggal di rumah sakit kita, itu kan biasanya membutuhkan data pribadi pasien untuk apa itu namanya yang ahli waris. Nah, ahli waris atau apa itu kebetulan saya lupa. Nah, itu biasanya boleh mengakses. Nah, lalu yang keempat ada contoh pelanggaran. Apa sih pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita atau dimanapun itu tempatnya, dimanapun RS-nya? Itu yang pertama membocorkan kondisi pasien ke publik atau teman untuk kepentingan pribadi. Lalu yang kedua, membuka rekam medis tanpa kewenangan. Itu tidak boleh ya teman-teman. Kalau itu tanpa persetujuan pasien itu sangat tidak diperbolehkan. Nah, yang selanjutnya, foto pasien tanpa izin itu juga tidak boleh ya teman-teman. Lalu ada juga, kita juga tidak boleh lalai meninggalkan rekam medis di sembarang tempat. Lalu kita lanjut ke selanjutnya yang cara menjaga kerahasiaan. Nah, cara menjaga kerahasiaan itu ada banyak. Nah, yang pertama saya akan membahas untuk rekam medis kertas atau rekam medis manual. Itu biasanya disimpan di ruangan khusus rekam medis. Biasanya kita menyimpan itu di rak yang namanya roll opaque. Lalu itu juga dibatasi, jadi sesuai role based access aja. Lalu yang selanjutnya, jangan meninggalkan rekam medis di sembarang tempat. Lalu selanjutnya, yang kedua, untuk rekam medis elektronik, itu kita harus menggunakan username dan password pribadi, lalu jangan login menggunakan akun orang lain. Nah, yang selanjutnya, aktifkan fitur audit trail, lalu pastikan layar komputer saat ditinggalkan itu
dalam keadaan mati atau jangan dalam keadaan yang masih nyala dan tidak terkunci seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada untuk tenaga kesehatan, yaitu kita tidak boleh membicarakan pasien di tempat umum kepada siapapun, walaupun itu pasiennya kita kenal dengan pasiennya, itu tidak boleh ya. Lalu selanjutnya, yang ini sudah terakhir ya teman-teman, data pasien adalah amanah, lindungi, jangan bocorkan. Itu pesan saya untuk semua perekam medis, calon perekam medis nantinya. Apapun kondisinya, siapapun pasiennya, walaupun itu teman kita atau orang yang tidak kita senangi atau bagaimana, itu tidak boleh membocorkan atas dasar hal apapun ya teman-teman. Nah, jadi kerahasiaan data pasien merupakan kewajiban etis dan hukum. Dengan memahami apa itu data rekam medis, dasar hukum, pihak yang boleh mengakses, dan cara melindunginya, kita dapat mencegah kebocoran data dan memberikan pelayanan kesehatan yang aman. Jadi kita tidak boleh semena-mena membocorkan rahasia pasien itu kepada siapapun dan kapanpun, apapun keadaannya. Mari kita lindungi diri sendiri setiap kali membuka dan atau menggunakan data pasien. Tanyakan terlebih dahulu apakah saya berwenang, apakah ini aman. Dengan begitu, kita mampu menjaga kepercayaan pasien dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Terima kasih, sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.